Gara-gara novel Baswedan, Komnas HAM jadi tak beretika. Ditulis oleh Erika Ebener di simwar.com. Beberapa hari ke belakang saya melihat dunia maya Indonesia sudah tidak lagi meributkan masalah novel Baswedan yang dinonjolkan dari KPK pasca dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Mungkin isu soal novel Baswedan dan TWK ini terlibas keviralannya oleh kehebohan berita adanya masyarakat Madura yang mengusir tenaga nakes dari kampung mereka. Di sela-sela kehebohan antar berita, saya membaca berita tentang komentar Mahfud MD yang membenarkan sikap Ketua KPK, Firly Bahuri, yang tidak memenuhi panggilan Komnas HAM untuk memberikan klarifikasi terkait TWK dan kelompoknya novel Baswedan. Pada berita itu, Mahfud MD mengatakan, apa hubungannya TWK dengan pelanggaran HAM? Saya langsung bilang yes pada komentar Mahfud MD itu. Mengapa? Karena sebuah komentar itu bisa dikatakan tepat kena sasaran jika diucapkan oleh orang yang tepat pula. Mahfud MD sebagai seorang pakar hukum jelas memahami, bahkan sangat memahami sekali setiap kata yang dia ucapkan. Cuma jangan aneh saja kalau di jagat maya Indonesia netizen plus 62 akan berlagak seperti Pak Endul semua, lebih ahli dari ahli. Novel Baswedan ditendang dari KPK pasca dia dinyatakan tidak lulus TWK. Lalu melaporkan perkara ke Komnas HAM, yang artinya Novel Baswedan menganggap bahwa keputusan pemecatan dirinya oleh Ketua KPK dipandang sebagai tindakan pelanggaran HAM. Kemudian, oleh Komnas HAM, laporan Novel Baswedan ini ditanggapi dengan melayangkan surat panggilan kepada para Ketua KPK. Atas panggilan Komnas HAM tersebut, Ketua KPK jelas-jelas menyatakan menolak untuk memenuhi panggilan itu. Jika Komnas HAM tidak menjelaskan di mana terdapat pelanggaran HAM-nya atas TWK dan keputusan pemecatan Novel Baswedan yang tidak lulus TWK, yang kemudian direspon oleh Komnas HAM bahwa Komnas HAM sendiri belum bisa memberi jawaban lantaran pihaknya pun hingga kini belum menyimpulkan apapun dalam perkara tersebut. Apa nggak lucu itu Komnas HAM? Kemana etika Komnas HAM sekarang? Hilang dicuri Novel Baswedan kah? Antara Komnas HAM dan KPK, keduanya sama-sama sebuah komisi di bawah Presiden Jokowi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu aturan apa yang sudah menempatkan hierarki Komnas HAM lebih tinggi dari KPK? Hingga Komnas HAM lancang menggunakan istilah panggilan atau memanggil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih-lebih Komnas HAM sendiri tidak mampu menjelaskan di mana pelanggaran HAM-nya atas TWK. Sebagai sesama komisi pemerintahan, sedianya Komnas HAM tak sembarangan menerbitkan surat panggilan. Apalagi dalam posisi Komnas HAM sendiri masih tak paham pada duduk permasalahannya. Jika Komnas HAM membutuhkan klarifikasi, akan lebih elegan kalau pihak Komnas HAM berkunjung atau sowan ke kantor KPK dan bertemu dengan Ketua KPK. Lalu bertanya, Pak Firly, saya menerima laporan dari kelompok 51 yang dipecat karena tidak lulus TWK. Kelompok Novel Baswedan ini merasa bahwa keputusan yang telah dibuat oleh Bapak telah melanggar hak asasi mereka sebagai manusia. Bukan kadal gurun, walaupun kelakuan Novel Baswedan ini lebih kadal gurun dari kadal gurun. Sampai sekarang ini saya belum dapat menyimpulkan apa-apa. Saya ingin mendengarkan versi dari Pak Firly terkait pemecatan kelompok 51 ini. Seperti apa? Cara seperti ini kan lebih sopan, lebih elegan, dan lebih beretika antar sesama komisi pemerintahan. Saya malah sekarang jadi berpikir, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini seperti tidak paham batasan-batasan apa-apa yang masuk ranah hak asasi manusia. Sekarang saya mau tanya, mendapatkan pekerjaan itu hak atau kewajiban? Jika hak, lalu siapa pihak yang wajib memberikan pekerjaan? Selain itu, yang namanya hak adalah sesuatu yang harus dimiliki tanpa adanya persyaratan. Hak hidup, apa kita harus bayar untuk bernafas? Barang siapa yang mencabut hak hidup seseorang akan dihukum pidana. Hak pendidikan, pemerintah menciptakan seluruh instrumen pendidikan sampai untuk anak yang berkebutuhan khusus, yang invalid, dan anak yang tervonis pidana sekalipun. Jika mendapatkan pekerjaan itu hak, semua orang tanpa terkecuali mau bodoh mau pinter harus mendapatkan pekerjaan. Dan jika mendapatkan pekerjaan itu adalah kewajiban, lalu mengapa Komnas HAM menerima laporan Novel Baswedan? Apa Komnas HAM tidak tahu bahwa setiap ASN di semua instansi pemerintah wajib melakukan TWK sebelum diangkat menjadi ASN? Jadi, sudah benar apa yang dinyatakan Ketua KPK, bahwa dia hanya akan memenuhi panggilan dari Komnas HAM jika Komnas HAM mampu menjelaskan di mana letak pelanggaran HAM-nya atas pemecatan dari Novel Baswedan dan kawan-kawan sebagai akibat dari kegagalan mereka atas TWK. Ini Komnas HAM jadi hilang etika gara-gara menerima laporan Novel Baswedan.
Pulung dan Ganjar, gubernur bertabur prestasi yang dihajar partai sendiri. Ditulis oleh Anto Cahaya di simwar.com. Sebetulnya cukup dengan mengetik di Google dengan keyword prestasi Gubernur Ganjar Pranowo, maka kita sudah dapat melihat deretan prestasi terpampang di sana. Dari hal yang kecil untuk daerah yang bersangkutan pimpin, yaitu Jawa Tengah, sampai yang sifatnya skup nasional. Gubernur yang memiliki ciri khas rambut putihnya ini memang sedang dibicarakan banyak orang. Terlahir dari keluarga yang tak berpunya, layaknya keluarga Jawa atau Indonesia pada umumnya saat sekolah, pun saudara yang dianggap mapan secara ekonomi membantu adiknya. Tak terkecuali Ganjar saat tumbuh remaja hingga dewasa, menghabiskan masa SMA ikut kakaknya, dan saat kuliah di UGM Yogyakarta memilih untuk kos. Sampai akhirnya takdir membawanya menjadi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Munculnya nama Ganjar di pentas nasional tak lepas dari kiprahnya semasa yang bersangkutan menjadi anggota DPR RI dengan segala kontroversi yang menyitari kendati tidak terbukti. Untuk beberapa hal, banyak masyarakat yang menyamakan Ganjar Pranowo dengan Joko Widodo Presiden RI ke-7 ini, terutama kedekatannya dengan rakyat kecil. Mungkin karena keduanya terlahir dari rakyat kecil dan merasakan pahit getirnya kehidupan. Saat tumbuh dewasa, Ganjar sudah tertarik dengan dunia politik dengan melibatkan diri sebagai aktivis mahasiswa atau GMNI. Hal ini berbeda halnya dengan Jokowi yang justru tertarik di Mapala Silvagama, mahasiswa pecinta alam. Keduanya sama-sama tercatat sebagai alumni Universitas Gadjah Mada atau UGM. Gaya kepemimpinan mereka tentu berbeda, tapi gaya bahasa komunikasi politik mereka ada kemiripan. Baik Ganjar banyak berinteraksi dengan warganya melalui media sosialnya, yang belakangan dipermasalahkan oleh elit partainya sendiri. Sedang, Jokowi terkenal dengan belusukannya sampai mendunia. Tapi sayang, kiprah Ganjar Pranowo yang sudah banyak menorehkan prestasi di daerah yang dia emban, kiranya tidak atau belum serta-merta membuat partai politiknya yaitu PDIP meliriknya. Serangan demi serangan justru sering terdengar dari para elit politik di tubuh PDIP. Padahal, dari Ganjar Pranowo sendiri belum pernah terucap kata atau kalimat jika yang bersangkutan mau nyapres. Tapi, karena yang bersangkutan aktif di sosial media, maka disinyalir oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul-Wuryanto adalah upaya Ganjar memperkenalkan diri ke masyarakat Indonesia. Tak kurang sarang Puan Maharani juga turut menyindirnya. Ada upaya para elit partai PDIP yang justru menjegal kadernya sendiri tampil bersinar, kalah pamor dan berusaha untuk meredupkan sang bintang yang paling menonjol di antara mereka. Jika memang benar demikian, kasihan juga si Ganjar, terpasung di dalam partai sendiri dan tidak dapat memaksimalkan kemampuannya di skala yang lebih luas. Sebagai petugas partai, Ganjar hanya bisa mematuhi aturan. Perhelatan pemilihan presiden 2024 masih cukup lama. Sedang sisa jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah dapat digunakan sebagai ajang untuk kembali menunjukkan prestasi yang gemilang. Konon, jika Pulung sudah ditakdirkan Tuhan, tak ada satu manusia pun yang dapat melawan kuasanya. Pulung seolah menyimpan kekuatan gaib yang mengantarkan seseorang menduduki kursi kekuasaan. Dalam perspektif agama, ia ibarat wahyu, yang dengannya seseorang menjalankan misi kenabian. Tak heran jika orang-orang Jawa dengan jarak pandang konservatif melekatkan kemuliaan pada Pulung. Bagaimanapun ia identik dengan stempel atas kepemimpinan seorang dalam suatu komunitas. Pulung di era sekarang digunakan untuk memanipulasi seseorang dan dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar sang jagoan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Tak melihat kinerja dan prestasinya seperti apa, mereka cenderung menutup mata bagi para sengkuni urusan perut sendiri yang utama. Kesakralannya sudah dipermainkan, digantikan oleh lembaran cuan. Dengan harapan jika si jagoan melenggang dan menang ketapuk kursi kepemimpinan, maka si cangik dan cecunguk nanti akan dapat imbalan jabatan atau warisan. Tapi saya yakin, Ibu Pertiwi punya cara tersendiri untuk menghalangi para sengkuni yang tidak punya hati nurani. Dia akan tetap melahirkan seorang pemimpin yang dikehendaki rakyat Indonesia. Tidak harus yang terlahir keturunan darah biru, darah hitam atau darah ungu atau apapun itu, tapi seseorang yang cinta tulus